satu waktu dengar nasihat, coba biasakan naik kendaraan umum dan itu akan merubah hidupmu. Sebenarnya waktu itu aku nggak tahu poinnya di mana. Tapi entah kenapa itu bekerja di aku. Belakangan aku suka banget naik kendaraan umum, becak, ojek termasuk, meskipun aku nggak tahu apakah keduanya bisa disebut kendaraan umum. Yang jelas bukan kendaraan pribadi yang mana aku bisa ketemu dengan stranger, ngobrol, tahu sisi kehidupan dari manusia lain itu somehow bisa bener-bener jadi charge energi buat aku. Kisah seorang tukang becak yang berusaha untuk menuntaskan pendidikan anak-anaknya, atau kisah seorang driver ojek yang berusaha menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Bahkan kalaupun gak ada percakapan, kadang itu ada aja momen-momen yang aku rasa itu benar-benar mengetuk hati dan pikiranku. Jadi pernah satu waktu aku dapet driver ojek itu yang Masya Allah beliau ini jari jemarinya nggak ada. Bayangin beliau bahkan jari jemarinya nggak ada, tapi beliau bekerja menjadi seorang driver ojek dan beliau sangat ramah. Satu waktu aku pernah naik becak, jadi bapak becaknya ini baru selesai sholat Jumat. Jadi beliau dapat nasi dari masjid dan beliau dengan hangatnya berusaha untuk membagikan nasi itu untuk aku. Dan yang satu ini benar-benar bikin aku nangis sepanjang perjalanan. Jadi waktu itu aku naik bis Surabaya. Jadi kalau buat teman-teman yang tahu, bis Surabaya itu memang nggak bisa bayar cash. Jadi entah kenapa waktu itu handphoneku benar-benar nggak bisa diakses untuk bayar. Akhirnya ada satu bapak-bapak yang udah tua banget dari belakang dengan pakaian yang banyak banget robekan tanpa alas kaki menawarkan tiket bis. Jadi bisa kalau naik bis itu menukarkan botol plastik menjadi tiket untuk naik bis. Jadi beliau ini ternyata setelah kita ngobrol, beliau ini memang pemulung yang mana dia menjualkan tiket-tiket bis ini untuk pengguna bis Surabaya. Oh ya sudah, akhirnya aku berniat untuk membayar, tapi beliau menolak dan beliau bilang ya sudah, anggap saja itu ongkos untuk aku gitu, karena beliau juga punya anak perempuan yang tinggal di Jakarta. Jadi beliau ini tinggal di kota ini sendirian di jalanan, itu cerita dari beliau. Jadi sepanjang perjalanan kita duduk berdua dan kita ngobrol. Jadi rasanya tuh seperti seorang bapak-bapak yang sedang merindukan anak perempuannya dan bertemu dengan aku yang mana anak perempuan yang juga seringkali merindukan sosok bapaknya. Pokoknya benar-benar pertemuan itu sangat menghangatkan hariku pada hari itu. Jadi coba deh naik kendaraan umum dan ngobrol sama stranger.